Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rica Angelina dengan NIM 21042202. Saya adalah mahasiswi dari Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video kali ini saya buat dalam rangka untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Administrasi Negara pada pertemuan ke-13 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Yulia Hanoselina SIP MAP. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi. Materi yang akan saya jelaskan terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu konsep perencanaan pembangunan. Selanjutnya, proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah, organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan, hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, dan mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. Baiklah, saya akan masuk kepada poin yang pertama yaitu mengenai konsep perencanaan pembangunan. Pengertian perencanaan pembangunan dapat dilihat berdasarkan unsur-unsur yang membentuknya, yaitu perencanaan dan pembangunan. Perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pembangunan adalah suatu usulan atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Definisi lain dari perencanaan adalah memilih prioritas dan cara atau alternatif untuk mencapai tujuan, pengalokasian sumber daya, bertujuan mencapai tujuan berhubungan dengan masa depan, serta kegiatan yang terus-menerus. Sehingga perencanaan pembangunan adalah suatu pengarahan penggunaan sumber-sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan-tujuan keadaan sosial, ekonomi yang lebih baik secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya masuk kepada poin yang kedua yaitu mengenai proses perencanaan pembangunan di tingkat pusat dan daerah. Yang pertama, saya akan masuk pada proses perencanaan pembangunan nasional atau pusat. Rencana pembangunan memiliki siklus yang berlanjut, mulai dari proses. Yang pertama, penyusunan rencana pembangunan. Penyusunan rencana pembangunan dibagi menjadi dua, yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka panjang yang merupakan dalam rangka menyiapkan rancangan awal rencana pembangunan, musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang, dan penyusunan rancangan akhir rencana pembangunan. Yang kedua yaitu penyusunan rencana pembangunan jangka menengah. Penyusunan rencana jangka menengah dilakukan dengan menyiapkan rencana awal rencana pembangunan, menyiapkan rancangan rencana kerja, dan musyawarah perencanaan pembangunan. Proses yang kedua yaitu menyusun rancangan akhir setelah mendapatkan masukan dari musrembang. Proses yang ketiga menetapkan rencana melalui peraturan perundang-undangan. Yang keempat yaitu mengendalikan pelaksanaan rencana, dan proses yang terakhir yaitu mengevaluasi pelaksanaan rencana. Selanjutnya saya masuk pada proses perencanaan pembangunan di tingkat daerah. Perencanaan pembangunan tingkat daerah sebagai suatu bentuk perencanaan pembangunan yang merupakan implementasi dari atau penjabaran dari perencanaan pusat atau nasional. Dalam hal ini bisa terjadi dua kemungkinan. Yang pertama, perencanaan daerah adalah bagian dari perencanaan pusat. Yang kedua, perencanaan daerah adalah penjelasan mengenai rencana nasional yang diselenggarakan oleh daerah. Proses penyusunannya bisa dilakukan melalui top down atau bottom up. Proses perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan atau tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. Prosesnya terdiri dari penyusunan rancangan awal, pelaksanaan musrembang, perumusan rancangan akhir, dan penetapan rencana. Poin yang ketiga yaitu organ atau lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan pembangunan terdiri dari yang pertama yaitu Bappenas. Berfungsi dalam perencanaan pembangunannya berfokus pada penyusunan tema, sasaran,
arah kebijakan dan prioritas pembangunan. Yang kedua yaitu lembaga Bapeda. Bapeda adalah lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki peran penting dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah. Yang ketiga yaitu Dispenda. Dispenda merupakan lembaga yang memiliki peran sebagai pengelola distribusi yang dihasilkan dan pembangunan infrastruktur di bidang keciptakaryaan. Selanjutnya, saya masuk pada poin yang keempat, yaitu mengenai hubungan pemerintah swasta dan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Menurut Terison pada tahun 1998, kemitraan adalah hubungan antara sektor yang mencakup perorangan, kelompok organisasi yang setuju untuk bekerja sama memenuhi kewajiban atau mengerjakan tugas tertentu, menanggung bersama baik resiko maupun manfaatnya, dan meninjau kembali hubungan tersebut secara teratur, serta merevisi persetujuan tersebut sesuai kebutuhan. Kolaborasi pemerintah dan swasta dilaksanakan dengan tujuan untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, serta meningkatkan hasil-hasil pembangunan. Otonomi daerah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merealisasikan pembangunan, dibutuhkan jejaring kemitraan atau hubungan dengan memperhatikan lokalitas dalam bingkai proses komunikasi multipihak, bukan pendekatan instruksi birokrasi. Proses ini diperlukan untuk menemukan simpul-simpul kesamaan yang kemudian menjadi konsensus untuk membangun komitmen multipihak dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Bagi kalangan stakeholder atau pemangku kepentingan, atau disebut juga dengan swasta, mustahil mampu bekerja sendiri tanpa bantuan dan dukungan masyarakat dan pemerintah. Begitupun sebaliknya, masyarakat mustahil dapat bekerja sendiri mengisi pembangunan dengan perannya sebagai subjek tanpa dukungan pemerintah, serta menjalin kemitraan dengan sejumlah pihak kepentingan seperti badan publik, organisasi nirlaba atau non-pemerintah, ataupun elemen-elemen sosial sebagai sumber daya. Nah, selanjutnya saya akan masuk kepada materi yang kelima atau yang terakhir, yaitu mengenai mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia. SDGs adalah singkatan dari The Sustainable Development Goals, yang artinya Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau TPB. SDGs mencakup berbagai isu pembangunan sosial dan ekonomi, termasuk di dalamnya kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, perubahan iklim, air, sanitasi, energi, lingkungan, dan keadilan sosial. Sustainable Development Goals atau SDGs merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Tujuan melaksanakan mainstreaming SDGs dalam pembangunan di Indonesia untuk mengakhiri kemiskinan, menanggulangi ketidaksetaraan, mendorong hak asasi manusia, memberi perhatian terhadap keterkaitan antara kemajuan sosial dan ekonomi, serta perlindungan hidup. SDGs berisi tujuan pembangunan berkelanjutan, memiliki batas waktu tertentu, dan target terukur yang harus dicapai hingga akhir 2030. Implementasi SDGs menjadi komitmen negara terhadap rakyat Indonesia dan pemimpin Indonesia kepada masyarakat global. Baiklah, sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah dan janggalnya, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.